5 prediksi tujuan Luffy setelah Arc Wano. Arc Wano menjadi arc terpanjang dalam seri One Piece. Arc Wano bahkan mengalahkan Arc Dressrosa yang sempat jadi arc terpanjang di serinya. Arc Wano pertama kali diperkenalkan sekitar pertengahan tahun 2018 dan masih berlanjut hingga sekarang. Arc Wano dikategorikan sebagai arc terheboh dan terepik dikarenakan adanya pertempuran besar di Onigashima yang melibatkan sekumpulan bajak laut yang dijuluki supernova, yaitu Luffy, Zoro, Law, Kid, dan Killer melawan 2 Yonko yaitu Kaido dan Big Mom. Bahkan Eiichiro Oda mengatakan kalau pertempuran di Onigashima jauh lebih menarik ketimbang pertempuran di Marineford. Banyak yang berasumsi dengan kemenangan Luffy dan kawan-kawan. Artinya, sebentar lagi Arc Wano akan selesai. Lantas kemanakah tujuan Luffy dan kawan-kawan pasca Arc Wano? Berikut 5 prediksi tujuan Luffy setelah Arc Wano. Yang pertama, Arc Elbaf. Pulau Elbaf diasumsi sebagai pulau kekuasaan salah satu Yonko, yaitu Shanks. Spekulasi kemungkinan di Arc Elbaf akan terjadi banyak hal epik dan spektakuler yang tak kalah heboh dibanding Arc Wano. Salah satunya akan ada pertarungan untuk memperebutkan Rod Poneglyph terakhir di Pulau Elbaf. Tentu saja, dalam momen ini Luffy dan kawan-kawan akan terlibat pertempuran dengan kelompok Shanks. Selain itu, besar kemungkinan Eiichiro Oda akan banyak mengungkapkan sejarah hebat dan beberapa fakta menarik lainnya di Arc Elbaf ini. Yang kedua, Arc Lodestar. Saat Goldie Roger masih hidup, ia pernah bercerita kepada Shirohige bahwa dia dan krunya pernah singgah di pulau yang bernama Lodestar. Lokasinya berada di ujung peta di wilayah Dunia Baru. Menurut Roger, hampir tidak pernah ada bajak laut yang singgah ke Pulau Lodestar. Roger juga mengungkapkan bahwa Pulau Lodestar adalah pulau terakhir sebelum menuju Pulau Laftel. Untuk sampai ke Pulau Lodestar, seorang bajak laut harus mengikuti arah log post. Masih belum diketahui apa yang tersimpan di pulau tersebut. Meskipun begitu, ada sesuatu yang besar dan penting yang tersimpan di Pulau Lodestar. Ketiga, Arc Laftel. Eiichiro Oda pernah mengungkapkan bahwa dirinya akan menghabiskan seri One Piece dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, boleh jadi Oda Sensei akan langsung menghadirkan cerita yang ringkas dan padat ketimbang cerita yang bertele-tele. Berdasarkan hal tersebut, bisa jadi Luffy dan kawan-kawan akan langsung pergi ke Pulau Laftel. Meskipun mungkin mereka akan singgah ke beberapa pulau tertentu untuk mendapatkan Rod Poneglyph terakhir. Yang keempat, Arc Rescue Sabo. Seperti di chapter 996 kemarin, bahwa Sabo diperlihatkan sedang dalam bahaya. Dalam chapternya, diperlihatkan bagaimana pasukan revolusi dan semua orang yang mengenalnya sangat sedih saat mendengar kabarnya. Namun, belum jelas apa yang terjadi pada Sabo. Apakah dia tewas atau ditangkap? Dan potensi Arc cukup besar pasca Arc Wano selesai. Arc ini juga menjadi kesempatan bagi Oda Sensei untuk memperkenalkan pasukan revolusi lebih dalam, khususnya tentang masa lalu Monkey D. Dragon dan alasannya membentuk pasukan revolusi. Dan yang kelima, Arc God Valley. Ini adalah kemungkinan kelima tujuan Luffy pasca Arc Wano. God Valley adalah sebuah pulau di mana terjadinya pertempuran dahsyat antara kelompok bajak laut Rocks de Sebek melawan angkatan laut yang dipimpin Monkey D. Garp yang saat itu bekerja sama dengan Goldie Roger. Namun, sebelum Sengoku mengungkap perihal peristiwa God Valley,
pemerintah dunia memutuskan untuk menutupi semua fakta mengenai God Valley. Banyak misteri yang membuat penasaran mengenai hal ini, dan mungkin Ark God Valley akan ditampilkan untuk menjawab rasa penasaran itu. Selain itu, beberapa fakta mengenai masa Rocks de Sebec dan latar belakang terbentuknya kelompok bajak laut Rocks. Itulah 5 prediksi tujuan Luffy setelah Ark Wano. Tentu Ark Wano bukanlah akhir dari cerita One Piece. Meski perjalanan Luffy menjadi Raja Bajak Laut sudah memasuki babak akhir. Lantas, berhasilkah Luffy mewujudkan cita-citanya? Kita tunggu saja di One Piece chapter-chapter selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar ya. Dan pastinya dengan bahasa yang sopan. Terima kasih. See you on the next video.